hari gini gak tahu UKK? Padahal, hasil UKK jadi salah satu syarat dapetin IUSP berbasis resiko loh. Sini, kita kasih tahu. King China, ding 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 ding. King China. Halo Inscooper, bertemu kembali di channel kesayangan kita Inspikoop, Inspirasi Koperasi. Kali ini kalian ditemani oleh kita berdua dengan saya Meme Dan saya Fitri. Nah, sebelumnya bagi kalian yang belum tahu tentang Inspikoop, yaitu channel YouTube yang menjelaskan tentang dunia perkoperasian. Bagi kalian yang tidak mau ketinggalan info-info penting tentang perkoperasian, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Kali ini kita mau bahas tentang topik yang baru hangat-hangatnya di koperasi, yaitu tentang uji kelayakan dan kepatutan pengurus pengawas koperasi atau yang biasa disingkat UKK. Lalu apa sih UKK itu? Apa aja tujuannya? Dan apa aja syarat-syaratnya? Penasaran? Yuk ikuti terus videonya ya. Perlu Inscooper ketahui bahwa kewajiban pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan pengurus pengawas koperasi ini secara tersirat sudah diatur di dalam Permenkop UKM nomor 9 tahun 2020 tentang pengawasan koperasi, bahwa uji kelayakan dan kepatutan pengurus pengawas koperasi ini merupakan salah satu unsur penilaian dalam pemeriksaan kesehatan koperasi dengan kategori KUK 3 dan 4. Dan juga di dalam Permenkop UKM nomor 8 tahun 2023, salah satu syarat untuk pengajuan izin usaha simpan pinjam berbasis resiko perlu melampirkan surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan bagi pengurus dan pengawas koperasi yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Kemudian apa sih sebenarnya UKK itu? UKK atau uji kelayakan dan kepatutan adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dan kapasitas calon pengurus dan pengawas koperasi, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengurus dan pengawas koperasi memiliki kredibilitas, keahlian, serta tanggung jawab dalam mengelola koperasi secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya yang dapat mengikuti UKK atau peserta UKK adalah yang pertama, itu ada calon pengurus dan pengawas koperasi, serta pengurus dan pengawas koperasi yang belum memiliki sertifikat uji kelayakan dan kepatutan. Jadi di sini koperasi dapat mengajukan keduanya sekaligus, yaitu calon pengurus dan pengawas maupun yang sudah menjadi pengurus dan pengawas koperasi. Di dalam uji kelayakan dan kepatutan pengurus dan pengawas koperasi ini terdapat 5 unsur penilaian. Yang pertama yaitu ada unsur integritas, di mana pengurus dan pengawas koperasi diharapkan memiliki moral dan akhlak yang baik yang dapat dibuktikan dengan SKCK dari Polda maupun Polres setempat. Yang kedua adalah unsur reputasi keuangan, di mana pengurus dan pengawas koperasi harus tidak pernah memiliki kredit atau pembiayaan macet atau bermasalah yang bisa dibuktikan dengan slip OJK. Selain itu, pengurus dan pengawas koperasi juga tidak pernah dinyatakan pilot secara pribadi maupun secara korporasi. Kemudian ada yang ketiga itu unsur kompetensi, yang mana di sini pengurus dan pengawas koperasi akan diuji pengetahuan dan kemampuannya sesuai dengan jabatan masing-masing. Misalkan pengurus, ada ketua, sekretaris bendahara, kemudian ada pengawas juga. Dan di sini pengurus dan pengawas koperasi juga dapat melampirkan sertifikat kompetensi untuk membuktikan bahwa pengurus dan pengawas koperasi ini berkompeten di bidangnya. Unsur penilaian yang terakhir yaitu kreativitas dan inovasi, di mana biasanya pengurus dan pengawas koperasi akan diuji dalam menyusun rencana strategis atau rencana kerja. Bagaimana ia mengembangkan produk koperasi atau produk simpan pinjam, kemudian bagaimana ia mengembangkan organisasi serta sumber daya manusia, dan bagaimana ia mengembangkan juga di bidang teknologi. Nah, selanjutnya di sini ada persyaratan uji kelayakan dan kepatutan. Di sini kita bagi menjadi dua, yaitu persyaratan untuk koperasi dan persyaratan untuk personal. Yang pertama adalah syarat untuk koperasi. Ada surat permohonan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan pengurus dan pengawas koperasi yang formatnya sudah terlampir di dalam juknis pelaksanaan. Kemudian ada juga notulen keputusan rapat anggota yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, yang mana di sini notulennya wajib melampirkan nama-nama calon pengurus dan pengawas maupun pengurus dan pengawas yang akan dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan. Yang ketiga ada surat keputusan dan akta pendirian koperasi dan atau surat keputusan akta perubahan anggaran dasar jika ada. Dan yang keempat ada laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Yang kelima ada fotokopi NPWP. Kemudian yang keenam
ada bukti telah melakukan registrasi aplikasi Go AML atau Go Anti Money Laundry pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Yang ketujuh, ada bukti telah melakukan penilaian mandiri atau self-assessment. Dan yang ke-8, ada daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif yang formatnya juga sudah terlampir. Yang mana di sini nomor 6 dan 7 bisa Bapak Ibu pengurus pengawas koperasi mengambil screenshot dari aplikasi, kemudian nanti dicetak seperti itu. Syarat untuk koperasi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, maka saya melanjutkan untuk syarat personal yang harus dipenuhi oleh pengurus dan pengawas koperasi. Syarat pertama adalah daftar riwayat hidup, di mana sudah ada lampirannya, format nomor 4. Lalu yang kedua adalah fotokopi dokumen identitas diri berupa KTP atau paspor yang masih berlaku. Yang ketiga, surat pernyataan memenuhi aspek integritas, reputasi keuangan, kompetensi, kreativitas, dan inovasi, dan tidak sedang menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan pada koperasi primer lain, atau sedang menjabat sebagai pengurus atau pengawas pada koperasi primer lain, khusus pengurus pada koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam sebagaimana terdapat dalam format nomor 5 terlampir. Yang keempat adalah fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 5 adalah mempersiapkan 2 lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 dengan latar belakang berwarna merah. Lalu yang keenam, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dari Kepolisian Republik Indonesia. Yang ketujuh adalah fotokopi dokumen riwayat pendidikan formal terakhir yang dimiliki atau ijazah. Yang kedelapan, surat keterangan pengalaman bekerja. Yang kesembilan, tulisan mengenai rencana calon pengurus atau pengawas koperasi terhadap pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi. Yang ke-10, fotokopi dokumen pelatihan dan seminar yang pernah diikuti, jika ada. Yang 11, fotokopi penghargaan yang relevan dengan koperasi atau lembaga keuangan yang pernah dicapai. 12, penilaian sendiri atau self-assessment bagi pengurus dan pengawas koperasi di mana terdapat dalam format nomor 2 terlampir. Ke-13, klarifikasi self-assessment calon pengurus dan pengawas koperasi yang terdapat dalam format 3 terlampir. Dan yang terakhir, jangan lupa lampirkan slik OJK Anda. Kami berikan beberapa contoh formulir yang sudah terdapat di petunjuk pelaksanaan nomor 1 tahun 2024 tentang uji kelayakan dan kepatutan bagi pengurus dan pengawas koperasi. Silahkan disimak. Tidak perlu khawatir karena nantinya akan kami sematkan linknya dalam deskripsi. Selanjutnya adalah tahapan UKK, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, tahapan administratif, dan yang kedua adalah tahapan wawancara. Tahapan administratif sendiri, yaitu adalah verifikasi dokumen dan self-assessment, verifikasi jika ada informasi negatif atau rangkap. Lalu tahapan wawancara adalah paparan rencana pengembangan koperasi yang dikomunikasikan nanti kepada tim penguji. Lalu ada strategi dan solusi dalam menghadapi permasalahan koperasi. Penasaran berapa banyak tim penguji yang akan menguji nanti atau siapa saja yang akan ada di sana? Nggak perlu khawatir, kita bocorin di sini. Tim penguji sendiri minimal terdiri dari 3 orang, yaitu pejabat struktural ekselon 3 atau fungsional pengawas koperasi. Lalu tim berasal dari kementerian atau dinas koperasi setempat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kan, karena sudah sering berkomunikasi dengan pihak dinas setempat. Hasil uji kelayakan dan kepatutan, wah bikin deg-degan ya. Pengurus dan pengawas koperasi dinyatakan lulus bila memiliki nilai skor minimal 82. Keputusan diberikan dalam waktu 30 hari setelah uji kelayakan dan kepatutan dilakukan. Hasil tersebut juga bisa dibatalkan jika ditemukan data palsu atau tidak memenuhi persyaratan lebih lanjut. Bagi yang tidak lulus, jangan kecewa dulu karena masih ada waktu untuk melakukan pengajuan ulang uji kelayakan dan kepatutan bagi pengurus dan pengawas koperasi. Pengurus dan pengawas koperasi yang tidak lulus bisa mendaftarkan kembali setelah 3 bulan dengan tambahan 2 peserta baru. Masih takut mau mengajukan uji kelayakan dan kepatutan bagi pengurus dan pengawas koperasi? Kita kasih sedikit tips and trick untuk menghadapi uji kelayakan dan kepatutan. Yang pertama, buatlah presentasi yang menarik sesuai job desk Bapak Ibu yang lakukan di koperasi. Lalu yang kedua, beritahukan kemajuan koperasi dengan inovasi yang sudah dilakukan. Yang ketiga, paparkan rencana kerja yang sistematis dan target yang bisa dicapai oleh kemampuan SDM maupun manajemen yang dimiliki oleh koperasi. Yang terakhir, jangan lupa jaga kesehatan agar tetap fit saat ujian berlangsung ya. Semangat! Oke Inscooper, demikian pembahasan tentang uji kelayakan dan kepatutan pengurus dan pengawas koperasi kali ini. Apabila ada pertanyaan, kritik maupun saran, bisa dituliskan di komentar ya. Jangan lupa like and share juga.
Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!